Heyo Tamagon, terima kasih ya sudah klik video ini dan selamat datang di channel Tamagon Park. Oke, jadi kali ini untuk mempersingkat video, Tamagon akan sedikit berteori yang lumayan liar dan patut untuk kita perbincangkan kali ini. Kali ini kita akan membahas karakter yang sudah keluar dari Angkatan Laut yang dimana ia merupakan mantan dari Admiral Angkatan Laut. Siapa lagi kalau bukan Aokiji si burung biru. Dalam berjalannya manga One Piece ini, terakhir kita melihat dia berhadapan 1 lawan 1 dengan Admiral Akainu untuk memperebutkan status jabatan sebagai Fleet Admiral. Jadi setelah kekalahannya dengan Sakazuki ini, dia akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan dirinya sendiri dari tubuh Angkatan Laut. Dan kali ini, tanpa diduga-duga oleh semua orang, dia menawarkan dirinya untuk bergabung ke bajak laut Kurohige. Apa yang sebenarnya melatar belakangi Aokiji untuk keluar dari Angkatan Laut dan juga bergabung dengan bajak laut Kurohige ini? Akan sangat aneh bukan sebenarnya kenapa Aokiji ini malah bergabung ke bajak laut Kurohige? Pasti ada sesuatu dan juga alasan yang menurut Tamagon penting yang digenggam oleh Aokiji ini. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa ya, Tamagon butuh bantuan kalian untuk membangun channel ini dengan cara padamkan tombol merahnya. Dan jangan lupa, kapal kita akan mencapai 50.000 kru. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan harta jarahan dari Tamagon langsung. Persiapkan diri kalian dan here we go. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Aokiji adalah mantan Admiral Angkatan Laut yang sejajar posisinya dengan Akainu dan juga Kizaru sebelum time skip terjadi. Kuzan adalah pria yang sangat santai yang tidak menunjukkan keterkejutan dari hampir semua hal. Kurangnya minat dan keadilan yang malas adalah prinsip dari motonya sendiri. Satu hal yang menarik darinya adalah waktu dia memperebutkan status jabatan Fleet Admiral dengan Akainu di Panghazard. Entah dia tidak setuju dengan kepemimpinan dari Akainu ataupun dalam hal lainnya, pastinya dia sangat amat ngotot untuk menjadi Fleet Admiral pada waktu itu. Kemudian mereka berdua pun bertarung one by one di Pulau Panghazard yang menyebabkan pulau itu setengahnya panas dan setengahnya dingin yang menyebabkan dalam pertempuran tersebut, gilanya lagi dibayar dengan kakinya yang hilang. Setelah kekalahannya, dia langsung cabut dari Angkatan Laut dan tidak memiliki status apa-apa dalam dirinya di Badan Angkatan Laut. Anehnya, yang baru-baru ini terjadi, dia malah menawarkan dirinya untuk bergabung kepada bajak laut Kurohige. Apa yang sebenarnya terjadi? Aokiji sebagai seorang laksamana, dia memiliki akses ke informasi yang sangat rahasia dalam Badan Angkatan Laut. Kalian tentunya pernah menonton movie One Piece yang berjudul One Piece Movie Z kan? Nah, di film Z itu menunjukkan betapa berbahayanya informasi yang diberikan oleh mantan admiral di tangan seorang penjahat. Batu Diana hanyalah satu informasi menariknya, tapi Aokiji ini pastinya akan tahu lebih banyak informasi yang sangat rahasia yang dimiliki oleh pihak Angkatan Laut. Tentunya hanya orang-orang petinggi Angkatan Laut yang tahu akan informasi rahasia dalam tubuh organisasi mereka. Aokiji hanya mengundurkan diri dari Angkatan Laut. Itu berarti Angkatan Laut ini tidak dapat menempatkan hadiah buronan di kepalanya. Nah sekarang, dia bersekutu dengan bajak laut Kurohige. Jadi ini berarti bahwa pemerintahan dunia tidak bisa membiarkan hal-hal ataupun informasi-informasi sesuatu yang rahasia yang dia dapat ketahui jatuh ke tangan yang salah. Jadi Tamagon rasa Aokiji ini pun akan mendapatkan bounty-nya sendiri. Bounty didasarkan pada seberapa berbahayanya orang tersebut. Aokiji belum melakukan apa-apa, tapi informasi yang dimilikinya sangat rahasia sehingga dia perlu ditangkap secepatnya. Bounty yang nanti dia miliki mungkin akan jauh melampaui 1 miliar berry karena tidak ada yang cukup bodoh untuk memberi bounty yang seorang mantan laksamana sebesar kisaran 100 ribuan saja. Rencana Aokiji sebenarnya tidak menghindari Angkatan Laut ataupun menjadi bajak laut terkenal. Rencananya adalah untuk menggulingkan Akainu karena kebijakan keadilan mutlaknya adalah sesuatu yang akan membawa Angkatan Laut ini ke jalur yang salah. Aokiji pun adalah seorang marinir yang bersemangat dan percaya pada apa yang benar dan tidak seperti Akainu dengan sikapnya yang tidak kenal ampun. Akainu tidak akan membiarkan Aokiji ini dengan bebas pergi setelah pertempurannya. Tamagon yakin bahwa pertarungan berakhir dengan Akainu yang tidak bisa keluar pulau. Begitu juga dengan Aokiji. Tetapi Akainu dinyatakan sebagai pemenang karena setelah 10 hari dia adalah yang terkuat. Tetapi jika Akainu ini membunuh rekannya di sana, dia akan dicap sebagai pembunuh. Jadi posisinya akan berada dalam bahaya. Sekarang setelah dia menerima kekalahannya, Aokiji pun hanya bisa memilih 2 opsi jika Akainu ini digulingkan. Mati atau diturunkan pangkatnya.
Jadi Aokiji memiliki keyakinan bahwa Luffy akan melawan Akainu di masa depan, dan ini akan menyebabkan Akainu sekarat atau diturunkan pangkatnya. Gorosei pun tidak akan membiarkan seseorang setingkat Akainu ini dikalahkan yang akan membuat angkatan laut menjadi lemah, sehingga mereka akan membutuhkan Laksamana armada baru. Lalu yang jadi pertanyaannya, bagaimana Aokiji ini mendapatkan posisinya di marinir kembali? Dia saat ini adalah sekutu dari bajak laut Kurohige, yang berarti dia akan tahu banyak hal tentang Kurohige ini, sehingga Aokiji ini akan membantu Luffy dalam pertarungannya dengan Kurohige, hanya dengan syarat dia bisa mengirim bajak laut Kurohige ini ke Gorosei. Ini artinya dia mendapatkan posisi aslinya sebagai Laksamana baru, sehingga keuntungan dari Aokiji ini mendapatkan posisi aslinya sebagai Laksamana armada baru. Artinya, dalam tubuh bajak laut Kurohige ini, dia menjadikan bajak laut ini sebagai batu loncatan saja untuk menyelesaikan rencana dia di awal, yaitu untuk menggantikan posisi dari Akainu. Jadi, bagaimanakah peran dari Aokiji ini di marinir setelah dia menjadi Laksamana armada yang baru? Jawabannya adalah menjadi bawahan langsung dari Gorosei, dan mungkin nantinya posisinya sebagai Fleet Admiral akan dia manfaatkan untuk tugas gandanya, yaitu sebagai member dari SWORD. Dia kemungkinan besar juga adalah anggota dari organisasi rahasia SWORD ini, yang dimana memang secara teknikal dia sudah menjadi kepala dari angkatan laut. Ini artinya dia dengan leluasa bisa melakukan hal-hal yang dianggap perlu bagi organisasi SWORD ini. Tentunya juga Sengoku dan juga Garp sudah mengetahui rencana dari Aokiji ini. Karena yang kita ketahui bersama bahwa Sengoku dan juga Garp ini kemungkinan besar adalah founder dari organisasi SWORD. Organisasi ini kemungkinan sangat bertentangan dengan kepemimpinan dari Fleet Admiral Akainu. Nah, jadi rasanya setelah Akainu ini dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Aokiji, maka kedua orang ini akan leluasa untuk menjalankan misi rahasia dari SWORD dalam tubuh Angkatan Laut. Yang kita ketahui sekarang bahwa Aokiji ini sekarang bersekutu dengan bajak laut Kurohige, tapi dia bisa meyakinkan Dragon untuk menggulingkan pemerintahan dunia setelah dia menjadi Laksamana armada. Segera setelah Dragon bergerak, pemerintahan dunia akan membuat marinir melindungi mereka. Tetapi sekarang perintahnya ada pada Aokiji yang sebagai Laksamana armada baru, sehingga dia memiliki kemampuan untuk menolak perintah langsung yang membuat pemerintahan dunia tidak berdaya dan hak untuk diambil oleh revolusioner langsung. Memang tujuan dari SWORD ini memiliki perbedaan yang cukup banyak dengan pergerakan yang dimiliki oleh Angkatan Laut yang sekarang dipimpin langsung oleh Akainu dan juga Gorosei. Nah, berkat rencana dari Aokiji yang cukup matang untuk menjadi sekutu dari Kurohige, maka dia akan memuluskan rencana ini ke depan untuk menjadi Fleet Admiral yang baru dan membereskan rencana yang dimiliki oleh organisasinya sendiri, yaitu organisasi SWORD. Plot twist yang sangat liar dari Aokiji ini kemungkinan bahwa Kuzan ini berada di sisi yang lain. Ini artinya Kuzan ini sudah menjadi bagian dari bajak laut ataupun pasukan revolusi. Kejutan kemudian muncul ketika kita mengetahui bahwa Kuzan bergabung dengan kelompok Blackbeard. Blackbeard dan seluruh krunya sebenarnya tidak terlalu percaya dengan bergabungnya Kuzan ke kru mereka. Hal ini pernah disampaikan langsung oleh Jesus Burgess di Arc Dressrosa. Terlepas dari itu semua, yang paling penting bagi mereka adalah Kuzan memiliki informasi rahasia dan penting. Mengetahui Kuzan bergabung dengan Blackbeard dan juga memiliki rahasia, pemerintahan dunia tentunya tidak akan tinggal diam bukan melihat hal ini. Ada yang unik di sini, mungkin kalian bisa memahami ini. Dalam Arc Reverie, terungkap bahwa pasukan revolusi berhasil selamat dari penyerangan kelompok Blackbeard di Baltigo, dan kemudian mereka berpindah ke markas Pulau Kamabaka. Tentunya yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana Dragon dan pasukan revolusi tahu mengenai penyerangan ke Baltigo? Siapa yang kemudian memberitahu mereka mengenai hal ini? Nah, pastinya ada orang dalam yang memiliki akses mengapa bisa cara mereka buyar. Tentunya, ini merujuk kepada Aokiji yang membocorkan rencana tersebut. Arara, ちょっとごめんな。